Halo sobat, kita jumpa lagi di PPK Podcast Punyoki. Kita pasti pada nungguin kan. Sekali lagi deh kalau gitu ya, biar lebih meriah di studio PPK ya. Kita berjumpa lagi di PPK Podcast Punyoki. Nungguin ya. Nungguin semua kan. Oke, hari ini kita sudah mengundang, lagi-lagi kita mengundang pelaku UMKM yang ada di Jambi karena kita tuh tidak bosan-bosannya untuk terus mendukung sektor UMKM karena UMKM ini juga merupakan pemicu dari pemulihan ekonomi nasional ya. Dan kita juga bangga sama UMKM yang ada di Jambi karena banyak banget sudah bermunculan, terus juga produk-produknya ini juga dapat bersaing tidak hanya nasional tapi juga banyak dipasarkan di internasional. Tapi kali ini kita sudah mengundang pelaku UMKM kuliner. Nah, kebetulan beliau juga sudah bawa nih kulinernya, bikin kita kenyang hari ini ya. Apalagi yang dipajang nih bentar lagi kita mau eksekusi. Kita sudah mengundang Mbak Tira. Apa kabar Mbak Tira? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya. Aduh, saya deg-degan. Itu waktu kita ngundang kemarin Mbak Tira lagi ngapain? Saya lagi ngadon. Oh, ngadon. Ngadon apa? Hah? Mau ngadon apa? Ngadon tepung. Oh, tepung nak digoreng ya? Tepung lempeng ya? Tepung campur telok. Campur telur, Iya. ditambahin keju Keju. dikit ya, baru dikukus. Oh, enggak dong. Jadi bolu dong. Sehat Mbak Tira? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bang Amzal, sehat? Sehat dong. Kita Iya. terakhir ketemu kapan ya? Sepertinya 1 tahun yang lalu pada saat launchingnya store Nova Senja Cookies. Oh iya juga ya. Betul kan? Oh iya betul. Iya. Ada. Waktu saya Kapan? nge-MC kakak datang kondangan. Oh iya, saya nyanyi Tuh. juga dak. Nyanyi juga, lupa Onde. kan? Iya, ingat. Kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu Iya, deh. iya, Ya? betul. Jadi Kak Tira ini adalah orang Jambi ya? Saya asli orang Bengkulu. Oh Bengkulu. Iya, betul sekali. Tapi keluarga di Jambi semua. Iya, ada juga yang di Bengkulu. Sebenarnya sih saya awalnya hijrah ke sini. Hijrah? Iya. Oh, Jadi- kenapa? Jadi dari Bengkulu pindah dari Curup ya intinya, dari Curup ke Jambi. Ih, Curup enak tahu, dingin ya. Banget. Kenapa mau pindah? Karena kan sana dingin enak. Lebih enak cari uangnya di Jambi loh. Oh gitu. Iya. Peluangnya lebih besar ya. Peluangnya lebih besar. Jambi keren luar biasa. Mm, Jadi mm, mm. saya tuh hijrah dari 2004 ke Jambi ini. Pada saat Oh. itu tamat SMA. SMA 2004. Iya. Oh, saya tamat SD 2004. Aduh, sudah tuir dong aku. Ketahuan nih, ketahuan. Aduh, saya kirain kita seumuran. Jadi ya alhamdulillah hijrah dari Bengkulu ke Jambi, bermodalkan nekat. Walaupun ijazah SMA belum diambil karena nggak ada uang untuk nebusnya. Oh, pakai uang ya? Oh iya, waktu itu kan saya sekolah swasta. Oh, swasta. Iya, betul Wajar sekali. ya. Iya. Jadi belum ada ijazah sama sekali. Belum ada ijazah sama sekali, cuman pada saat itu tamat SMA, saya deketin gurunya. Heeh. Bapak minta tolong dong. Tolong apa? Tolong dong kopi. Saya pinjam dulu ijazah. Saya kopi ijazah saya. Saya kopi ijazah saya itu banyak-banyak. Saya minta langsung diregalisir sama Iya, pihak sekolah. pihak sekolah. Heeh. Yang asli saya serahkan. Saya bawa fotokopiannya dengan bermodalkan itu. Saya datang Pindah ke Jambi. Karena kenapa saya ingin pindah ke Jambi? Kami di kampung tidak punya rumah. Oh. Iya. Berarti masih ngontrak. Masih ngontrak sana sini. Oh, sama aja dong ketika pindah ke Jambi juga kalau di sana ngontrak kan nggak ada yang ditinggalin ya. Iya, nggak ada yang Berarti emang bener-bener pindah abis semua berarti habis ya. pindah. Jadi itu kebetulan juga abang saya kerja di Jambi di salah satu perusahaan leasing di Jambi dan dia ayolah dek ikut mengadu nasib lah di kota Jambi. Dan Itu posisinya tamat SMA ya. tamat SMA. Kok berani sih, Kak? Ya gimana? Karena kita sudah orang susah yang mental kita sudah terbentuk dengan keadaan yang harus aku nggak bisa kayak gini terus. Oh, mau merubah nasib ya. Iya, karena aku nanti ya sampai kapan aku seperti ini. Jadi akhirnya pindah ke Jambi dengan bawa ijazah SMA tadi. SMA yang Fotokopi kopian. malah. Fotokopian semua itu Heeh. yang dibawa. Dan alhamdulillah
pindah ke Jambi kerja. Waktu itu cuman nganter jus, Star Jus, ingat nggak sih yang jadi waiters gitu ya? Iya, jadi ingat nggak sih waktu itu di kota Jambi ini Food Bazar Matahari, waktu Matahari masih Novita di belakang. Oh, yang di belakang. Iya. Oh iya, tahu. Nah, itu saya pernah kerja di sana 1 bulan. Cuman ngantar jus. Oke. Keliling nganter jus. Berarti batu loncatan ya? Iya. Karena baru datang ke Jambi ya? Baru datang, dan itu alhamdulillah loh. Karena nggak pernah megang uang 200.000. Digaji ke 200.000 satu bulan. 1 bulan 200.000. Tapi kalau 2004 200.000 lumayan ya? Setara berapa sih sekarang? 500-an kali ya? Kalau sekarang ya sekarang setara 500-an lah itu. Tapi ya alhamdulillah semua disyukuri. Kalau nggak seperti itu ya nggak. Betul. Nggak ada pengalaman. Nggak ada pengalaman. Iya. Sebenarnya kalau mau di kilas balik juga, kenapa jadi seperti ini ya juga mungkin hikmah dari kita dulu gitu kan. Saya mah waktu SMA, waktu SMP, mau SMA kelas 1 jual koran pernah. Jadi loper ya? Iya, jual koran. Di lampu merah? Iya, tapi waktu itu posisi saya tinggal sama Uwa di Lampung. Nah, jadi pindah-pindah berarti ya? Karena orang tua susah. Kalau saya ikut sama orang tua, kasihan ya. SD saja saya nggak tamat. Ya, ketika orang tua saya bercerai, mama saya hanya tukang jahit. Ya, nah, saya mengandalkan dari orang tua saya yang tukang jahit. Sementara pada saat itu untuk orang menjahit baju aja susah. Iya. Ya kan? Nah, nggak sebanyak sekarang ya. Nggak sebanyak sekarang. Nah, saya pikir daripada saya ikut orang tua saya, nanti saya nggak tamat SD. SD aja nggak tamat. Akhirnya saya ikutlah Uwa di Lampung. Nah, dari sanalah mental kita terbentuk. Di situ saya tahu yang namanya perjalanan hidup. Susahnya, jual korannya bagaimana, pergaulannya bagaimana. Jadi belajar mandiri ya. Belajar mandiri. Dan itu sudah tertempa sejak kecil, sehingga ketika dewasa ya berani untuk menghadapi tantangan hidup ya. Iya, betul sekali. Waktu kecil aja apa sih yang nggak saya lakukan? Saya jadi biduan pernah. Oh, nyanyi. Iya, saking ingin bayar LKS. Iya. Terus sepatu saya yang ibaratnya yang cuma nutupin punggung kaki kaki yang telapaknya nggak ada, itu sudah pernah. Astaga. Iya, jadi semua sudah saya lewatin lah. Yang pasti semua pemasukan yang didapatkan waktu kecil dulu semua halal semua ya. Halal semua. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Sesusah-susahnya kita harus tetap mencari rezeki yang halal. Halal harus. Itu yang pertama. Karena kalau nggak halal ya mungkin terjadi sesuatu ke depannya kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Tapi alhamdulillah petik hikmah yang dapat sekarang itu mungkin dari hasil kerja keras kita dulu. Betul. Karena roda itu berputar ya. Berputar sekali. Tidak terus di bawah tetapi juga kadang-kadang di atas. Di atas. Nah, ketika di atas jangan lupa untuk lihat ke bawah. Jangan lupa. Malah ibaratnya jangan, kalau ketika kita di atas, bagaimana yang di bawah ini kita, ayo aku juga pernah jadi seperti kamu. Betul. Ayo kita sama-sama. Aku sudah pernah, lebih parah dari kamu pun aku sudah pernah. Seperti itu. Oke, jadi sudah tertempa kemandiriannya sehingga nekat untuk pindah ke Jambi. Yang awalnya menjadi pengantar jus dulu ya. Pengantar jus. Di salah satu toko lah ya. Toko makan ya. Ya, kayak food counter gitu. Food counter. Memang khusus jual jus. Iya, khusus jual jus food counternya itu. Selama 2 bulan. 2 bulan. Nah, setelah itu kemana? Kerja di counter handphone. Oh, di sebelahnya pasti. Di Citra Abadi. Oh, dulu Citra Abadi lagi tenar-tenarnya pada tahun 2005-2006. Astaga, zaman HP yang gede itu ya. Iya, betul sekali. Yang layarnya biru kuning ya kan? Betul sekali. Jadi 2026 itu 2005 2006 ya. Iya. Masih gila, Citra Abadi tuh keren. Anak-anak yang pasti kalau belanja handphone di situ terus. Iya, pasti. Lihat katalog ya, handphone. Iya, betul sekali. Terus kalau misalnya ada yang naksir handphone yang ini langsung belinya di sana. Iya, betul sekali. Jual pulsa juga nggak sih waktu itu? Oh iya, yang waktu itu kita masih satu SMS itu tarif kita 350 rupiah nggak sih? Kalau nggak salah pulsanya kan harus beli yang besar ya, 100 ribuan. Iya, harus 100 ribuan. Iya, betul sekali. Yang masih Nokia-nya yang masih punya nih handphone. Masih kok. Untuk orderan ya.
Karena kalau pakai apa Android kan cepet habis ya baterainya Iya, ya. betul-betul. Panas dianya. Panas juga ya. Iya. Heeh. Sepanas orderannya mungkin. Oke, setelah itu selesai menjadi apa? Pegawai konter. Iya, jadi kebetulan alhamdulillahnya punya keluarga yang masya Allah luar biasa. Ada tante yang kerja di BNI. Nama tanteku itu Mbak Julianti. Halo Mbak Juli. Halo Mbak Julianti. Angkat aku jadi ponaanmu. Jadi diajaklah kerja di koperasi BNI waktu itu. Jadi kerja di koperasi BNI itu selama 6 tahun. Nah, dari kerja di koperasi BNI itu langsung deh kumpulin uang kuliah. Nah, jadi Kuliahnya di Jambi ya? Kuliah di Jambi di Umbari. Nah, saya ambil kelas malam. Jurusan apa? Ekonomi. Oh, pas. Pemasaran. Mantap. Manajemen. Mantap. Cocok ya. Jadi diterapkan. Jadi memang hobi dagang ini dari kuliah juga sering bawa-bawa ke sekolah ke kampus. Iya. Berarti ngambil kelas malam. Ambil kelas malam. Oke, berarti weekday-nya dipakai untuk kerja, nyari duit, ngumpulin duit untuk bayar kuliah. Betul. Kuliahnya Sabtu Minggu plus jualan. Iya, kalau saya ngambil kuliahnya tiap malam. Waktu itu di Umbari masih ada kelas tiap malam. Enggak, makanan enggak buat sendiri karena enggak terkejar. Ngambil ya? Ngambil. Jadi pokoknya semua. Enggak malu? Oh, ngapain saya malu? Orang kecil aja saya sudah tertempa jual koran. Kecil saya tertempa jadi biduan. Kecil saya sudah tertempa ibaratnya hidup jalanan. Nah, kan kondisinya kan berbeda ya ketika kita mungkin hidup pada saat itu kan di daerah yang tidak sebesar kota Jambi ya. Betul. Ini kan wilayahnya kota gitu kan dengan beragam heterogennya juga masyarakat, apalagi teman-teman dari Kak Tira tuh kan mungkin ada yang lebih gaul ini. Betul sekali. Nah, cara Kakak tuh membangun semangat Kakak dan percaya diri untuk jualan tuh seperti apa, Kak? Karena kan ini posisinya kuliah di kampus pasti kalau ada yang aneh sedikit takutnya jadi bahan bulian atau apa gitu. Kalau saya selalu berprinsipnya gitu, saya masa bodoh dengan orang. Saya tidak pernah mau mengikuti orang, saya usahakan orang itu mengikuti saya. Itu. Jadi kalau orang seandainya ngelihat kita yang iya, agak julid ya. Agak julid. Kita liatin lagi dong. Ada apa? Tinggal tanya. Pasti dia jawab, "Oh, enggak apa-apa." "Oh ya sudah, enggak apa-apa. Terima kasih." Itu aja sih. Gitu. Iya. Kalau memang sih menghadapi julidnya orang, ibaratnya kayak nggak level deh temenan sama kamu, nggak apa-apa. Aku malah nggak apa-apa, malah lebih baik menghindari hal-hal yang seperti membuat itu. Kita down. Jadi ya udah tinggalin aja gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin ya. Nggak terlalu dipikirin. Yang penting fokusnya adalah usaha, jualan dan juga sekolah. Karena aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi ibaratnya untuk mencapai gelar sarjana itu suatu kebanggaan, apalagi bayar sendiri. Betul. Ya, betul. Jadi aku selama dari kelas 6 SD itu sudah tidak dibiayai orang tua lagi. Karena ya orang tua bercerai dan mau biaya pakai apa. Nah, makanya sudah tertempa dari kecil gitu. Terus kita juga ngerasa bangga ya ketika kita kuliah, sekolah, itu pakai duit sendiri ya. Betul sekali, bangga. Walaupun gaji cuman seberapa, bayar kuliahnya seberapa, belum jajannya. Dan alhamdulillahnya aku tipe perempuan yang bukan yang manja dan bukan perempuan yang modis, ya. Dan aku selalu bukan mengedepankan penampilan. Iya. Tapi mengedepankan isi dompet ya. Betul sekali. Karena kalau mengedepankan penampilan nggak bisa habisnya nanti. Betul. Ikutin tren zaman ini jadi berarti mutar duitnya bukan ke style ya, bukan. Lebih ke usaha ya. Ke usaha. Nah itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau waktu zaman kuliahnya dihadapi sama teman-teman yang lain tuh ada yang maklum, ada yang nggak maklum. Tapi ada cibiran nggak waktu itu? Ada. Dia cibirnya gimana? Cibirannya gini, udah kerja kan kata dia itu. Udah. Di mana di BNI kan di BNI kerjanya. Masih ya jualannya kurang ya, nggak malu ya. Itu sudah itu sampai dibilang gitu. Sampai gitu. Ngapain malu,
Nah, itu ngapain malu gitu Posisinya yang ngomongin ini dia kerja atau masih dari orang tuanya? kan. Dari orang tua dong. Oh, malu dia sih harusnya ya. Iya, dari orang tua. Dia masih terima, kalau kita kan udah nerima dari kantor ya. Iya, dari orang tua. Nggak malu, ngapain malu? Mau berteman ayo ya. Enggak ya udah. Enggak, ya udah mau beli syukur enggak ya nggak apa-apa Iya. gitu kan. Nah, Mm. itu sih perjalanan di kampus kemarin. Oke. Tapi alhamdulillah sih yang teman-teman yang lama tuh ibaratnya jadi merangkul semua. Karena gini, ketika kita jualan yang kita dianggap sepele karena dia sudah dididik, sudah besar karena orang tua, mungkin karena ya orang tua, karena orang tua kaya, Berada ya. berada. Kita nggak tahu ke depan nasib ke depannya seperti apa. Betul. Roda itu berputar. Betul sekali ya. itu. Yang mungkin kita nganggapnya ketika dia sekolah, dia kaya, dia pakai ini pakai itu. Mungkin setelah tamat nggak tahu kan Iya, kita nasibnya nggak tahu. seperti apa ya. Begini nasibnya sekarang. Nomor 3 bikin geleng-geleng. Oke, jadi udah tamat kuliah, Iya. ya berarti langsung kerja. Iya. Kerja di mana nih? Kerja yang itu berarti ditinggalin ya? Yang di Koperasi BNI kan aku resign. Resign. Karena sudah keterima di PNM. Ya, di PNM. Di PNM kerja 1 tahun di PNM kan. 1 tahun di PNM pada saat itu merintis di PNM itu. Merintis karir atau usaha? Pertama kali PNM di Jambi aku orang yang merintis juga. Oh, oke. Ya, pertama kali PNM yang ada di Jambi ini. Salah satu ya alhamdulillah terima kasih kepada PNM juga yang udah kasih ilmunya, kasih pengalaman yang sangat berharga begitu sama pihak-pihak PNM terdahulu. Teman-teman yang lama masih juga di PNM. Tapi 1 tahun sih kerja di PNM itu. Nah, terus itu aku resign karena hamil, melahirkan. Itu melahirkan si Ataya, anak yang pertama. Anak yang paling besar ya, yang paling besar, gede ya. yang tiap hari ditimang-timang mami opa. Gak kerasa sekarang udah gede ya. Sudah gede. Nah, terus udah kuliah nggak sih anaknya sekarang? Enggak. Tua banget. Jadi sudah berhenti langsung ke BPR. Saya kerja di BPR Citra Dharma Wangsa selama 7 tahun. BPR Citra Dharma Wangsa itu ada di Mall Kapuk. Nah, kan katanya sempat memutuskan untuk berhenti kerja demi buka usaha. Iya, betul sekali. Nah, itu kenapa? Kok bisa? Jadi gini loh, Bang Amzol. Ada posisinya perempuan ini di saat menjadi ibu. Iya. Maaf. Nggak apa-apa. Oh, lagi sakit. Tolong dong tim kreatif kasih obat. Kasih obat ya. Iya, kalau nggak salah di situ ada obat deh, obat tidur ya. Nggak jadi dong podcastnya. Jadi seorang ibu, seorang perempuan itu kalau sudah menjadi ibu, banyak pikirannya bercabang. Bercabang, betul. Badan di kantor, pikiran di rumah. Iya, mikirin anak, suami. Badan di luar, pikiran di anak. Apalagi ketika anak kita lagi demam, posisi kita menjadi karyawan, itu untuk izin tuh agak susah. Iya. Agak berat kita berbicara. Sementara di kantor kita ada tanggung jawab, di rumah kita ada tanggung jawab. Terlintas di benak ini nih, sudah. Kayaknya aku harus ada batu loncatan untuk usaha. Itulah tadi batu loncatannya untuk usaha. Pada saat itu aku hamil anak kedua. Di tahun 2017. Di tahun 2017 hamil anak kedua itu kepikiran karena ada salah satu teman buka lapak kue. Lapak kue. Jadi banyak belajar juga dari teman. Saya sebutin namanya Mbak Matin. Terima kasih Mbak Matin. Halo Mbak Matin, angkat aku jadi kakak adikmu. Jadi pernah sharing-sharing juga. Gimana sih buka lapak kue itu? Gimana sih sistemnya? Gimana sih itu pada saat hamil? Oh, riset dulu ya. Riset dulu. Oh, ternyata buka lapak kue itu seperti ini. Lagi hamil itu cari tempat. Oh, energik ya ibu ya. Energik sekali saya. Keadaan yang menuntut saya harus energik. Baterainya nggak habis-habis ya Wak ya. Dari SD ya. Jadi pada saat itu
Dapat tempat. Dapat tempat. Kayaknya ini cocok nih jual kue. Daerah mana? Daerah sini, dekat sini. Telanai? Iya, Oh, dekat oke. SMA 10. Oh, bukan Telanai dong, Bu. Telanai dong. SMA SMA 10. SMA 10 masih Dekat Telanai ya? sini, iya, Pematang Sulur dekat sini. Oh iya, Ding. Iya. Heeh. Nggak jauh loh dari studio ini. Oh iya. Jadi tuh saya melahirkan. Langsung lah ambil, kan melahirkan kan kita ada cuti 3 bulan. Iya. Dari cuti 3 bulan itu saya bukannya istirahat. Oh, Anak saya umur 2 minggu. habis 14 hari baru ya. Iya, anak saya umur 2 minggu. Langsung saya gelar meja. Ceng. Tapi saya hubungi tetangga sekitar. Untuk Bisa buat kue nggak? oh, Kakak bisa buat kue nggak, Kak? Kakak Tira mau buka meja nih, Kak. Kakak Tira mau jualan nih, Kak. Ayo dong, Kak, titip dong sama Tira dong. Oh ya, boleh. Jadi ada salah satu kakak tukang buat kue yang dia buat kuenya juga enak-enak, namanya Kak kue-kue Yuni. tradisional ya. Iya. Halo Kak Yuni, angkat aku jadi adikmu. Banyak nih. Udah apa-apa, kakak yang ini ngirim kue terus tiap hari kan kenyang. Oh iya juga dah ya. Jadi Dihubungin tetangga-tetangga yang bisa buat kue, akhirnya jualan kue di situ. Jualan. Bukalah tahun 2017 Iya. dalam kondisi yang baru saja melahirkan 2 minggu. Oh, harus gercep ya. Harus. Terus memutuskan untuk berhenti kerja kapan? Setahun tahun 2021. Oh, berarti ini lapak kue jalan juga. Jalan. Setelah habis cuti masih Masih jalan? lama ya, masih bertahan. Oh, siapa yang jaga waktu kerja? Ada karyawan. Oh, udah pakai karyawan. Jadi karyawan yang jaga ya. Iya, betul Jangan-jangan tadi sekali. pagi juga karyawan yang jaga. Jadi sekarang ownernya ya, Ibu Tira ya. Amin. Ya Allah, amin. Nah, tapi sekarang nih itu enaknya ya, kita kalau seandainya usaha itu enak, kita terjun sendiri, pegang sendiri, kelola sendiri. Jadi kita tahu besar nama lapak kue itu kita sendiri. Iya. Posisinya pada saat itu sebelum saya berhenti kerja itu kue 1.500, 2000-an ya. Ketika terjun langsung itu kue bisa sampai 3.000 kue dengan 50 penitip kue. Oh. 50 orang penitip kue. Sampai 3.000 kue. Ya, betul sekali. Setiap hari. Wah, ini juga membantu dong. Membantu banget. Jadi sebenarnya sih untuk kategori mama-mama yang rumahan, maksudnya itu jangan pernah berpikir bahwa di rumah dia tidak bisa menghasilkan uang. Iya. Jangan pernah, aku gaptek. Dan cuman ngandelin dari satu penghasilan suami ya? Iya. Aku gaptek. Aku nggak bisa ini. Itu semuanya itu tepis dari pikiran mama-mama. Mereka walaupun mereka pakai HP tinuni-nunit yang bukan Android ya ibaratnya. Ya, HP kakak dulu kan? Ya, HP aku dulu. Itu bisa. Ya contoh, kayak buat bakwan, buat risol, ngadon di rumah sebentar. Udah ngadon plek, kami yang ngejual. Tinggal titipin aja Ya, ya. kami yang memasarkan. Kami yang ibaratnya yang itu. Untuk packing ibaratnya dari kue yang harga hanya 1.250, ketika kita packing cantik dan kita yakin itu kuenya enak, itu harganya bisa lebih dari 1.250. Betul. Nah, packaging itu penting ya. Betul, packagingnya itu betul. Nah, kebanyakan memang mama-mama yang di daerah sekitar itu tuh luar biasa semangatnya memang. Nah, karena kayak di lapak kueku, gerai kueku, siapa penitip kue itu kami seleksi, kami lihat. Karena apa? Ada tim kurator ya. Seperti itu. Jadi walaupun lapak kuenya ya lapak kue itu biasa ya, kita ada timnya juga untuk harus ini. Tetap profesional Harus tetap. Kadar kue yang manis itu kita nggak usah pakai tambahan gula buatan. Gula buatan. Minyak goreng itu kita tidak boleh pakai minyak yang berulang bekas. Jadi makanya karena kenapa saya bilang, karena kue yang kita jual di sini nih bukan di sini aja kita jual, bisa kita jual ke mana-mana. Dan alhamdulillah ya kan, kayak aku ada kerjasama sama salah satu perbankan. Setiap awal bulan
ketika pensiun gajian kita penyedia kuenya. Oke. Terus aku ada alhamdulillah juga masuk di e-katalog. Di e-katalog itu kan dinas-dinas juga ibaratnya mau pesan-pesan. Betul, kalau lagi ada acara-acara kan. Ya, jadi alhamdulillah di e-katalog juga ada. Jadi udah ada beberapa dinas terkait juga yang mengajak kerjasama. Wih, mantap. Jadi intinya di usahaku ini walaupun hanya berlabelkan namanya gerai kue, tapi itu bisa semua ada. Palu gada. Apa aja tuh kuenya tuh? Coba. Kita neka sarapan dulu ya. Iya, sarapan. Martabak kari. Oh, sarapan juga ada ya? Ada. Itu martabak kari. Oh, berarti yang bungkusan ya? Iya, kita pakai packing ya. Martabak kari, burgo, lenggang, selam, nasi kuning, nasi gemuk, nasi liwet, nasi bakar, aduh, nambah lapar. bihun, ya Allah. nasi goreng, nasi. Hentikan. Hentikan itu semua. Karena saya sudah tidak tahan. Kenapa memakan? Saya pengen martabak kari. Ya sudah, besok saya antar. Cocok harga tapi ya. Kayaknya 2 kali kayang dari sini ke tokonya bisa deh. Bisa. Ya. Kayang. Terus aneka kue tradisional semua ada. Padamaran, ongol-ongol, gandus, klepon, pokoknya semua ada. Belum lagi kue-kue hits ya. Belum lagi kue-kue hits. Kayak nama saya kan, Risol. Ada juga ya di situ ya. Ada. Bakwan. Wan berarti. Bapak namanya Wan. Kalau bapak ini namanya Gus. Apa? Telur gabus ini beda, yang dibahas nanti. Oh, ini steak keju bukan telur gabus. Nah, terus itu jadi kita ada nasi kotak juga. Nasi kotak? Ada. Jadi kalau seandainya Tira kami bosan ini, bisa nggak sih penyedia nasi kotak? Dan kebetulan alhamdulillah di lapak kue itu orang-orangnya kreatif. Memang makanan, masakan yang dia buat tuh semua enak gitu. Jadi kalau untuk nasi kotak kita juga ada gitu. Semua ada lah di itu tuh. Jadi banyak kue dan di sini tidak hanya dipasarkan di lapak saja ya, tapi juga kerjasama dengan dinas-dinas. Betul sekali. Nah, kan tadi bilang menjaga kualitas ya, menjaga kualitas kue yang ditawarkan supaya tidak memakai barang-barang yang tadi kayak misalnya minyak yang udah terlalu berapa kali dipakai gitu ya. Nah, itu cara ngeceknya gimana? Kan banyak 50. Kita ngelihatnya dari tekstur gorengan itu loh. Oh. Ya. Oh, kelihatan ya. Kelihatan. Kalau misalnya pakai minyak yang udah hitam pasti warnanya juga hitam ya. Hitam, pas dia bawa itu kita tegur langsung. Ini karena udah sering lihat ya. Ini enggak ini nih. Nah, akhirnya nggak mau, mereka kan takut kena tegur terus kan. Pernah sekali ada tegur, tapi ke belakang-belakangan ini insya Allah sih bagus lah semuanya. Tukang kue juga orangnya komit. Udah gitu mulai kan. sadar ya. Sudah mulai sadar karena kuenya laku. Iya, itu aku bilang kalau seandainya kamu kuenya mau kita pasarkan, bukan di gerai kue ini aja, kita bisa pasarkan di tempat-tempat yang lain. Tolong jaga kualitas, tolong pertahankan rasa, tolong juga dari bahan-bahannya itu. Nah, dan alhamdulillah mereka sejauh ini yang kerjasama dengan aku, alhamdulillah semuanya solid gitu, nggak ada yang nakal lah ya. Gitu. Karena ya kalau seandainya sekali nakal ya nggak dipakai lagi kuenya. Iyalah. Ya. Bingung nanti dia cari pemasaran di mana kan? Iya. Jadi enaknya di gerai kue ini seperti kami penjual tidak ada yang namanya resiko. Nah, berapapun yang dititip itu kami jual, berapapun yang laku itu kami setor, yang tidak laku bukan tanggung jawab kami. Nah, itu yang kami penjual. Tetapi kami tidak berdasarkan aku bukan yang buat rugi juga enggak. Karena kita ngerasa memiliki, bagaimana caranya kue ini habis. Nah, itu yang ada diterapkan di aku pribadi dan tim sih. Timnya adik sendiri juga. Berarti trik marketingnya juga harus maksimal. Harus maksimal. Kadang ketika kue kita, wah masih banyak nih kue, masih banyak nih. Mulai kita promoin dari WA. Ada yang mau ikut sedekah, ada yang ini, ada yang itu. Nah, dari situ tergabung. Jadi alhamdulillahnya untuk mama-mama yang tukang buat kue ini dia terbantu. Tidak mubazir.
dan mereka dapat uang, dapat pahala juga. dapat pahala juga. Nah, makanya maaf ya. Nggak apa-apa Kak. Aku selalu bilang sama mama-mama yang lagi ibaratnya down, Iya. mama-mama yang ibaratnya ngerasa sendiri, itu jangan pernah ngerasa sendiri. Iya. Karena ada tim hebat yang bersedia untuk mensupport ibu-ibu rumah tangga UMKM. Betul sekali. Yang mau buka apa? Mau berusaha ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau seandainya mama-mama yang tidak tahu caranya seperti apa, ditunjukin nanti ya. Bisa kita tunjukin. Dibimbing ya. Bisa kita bimbing. Aku aja tahan meninggalkan 16 tahun kerja di lembaga keuangan untuk mengelola gerai kue. Posisi suamiku juga nggak kerja ya. Iya. Jadi kami ngelola sama-sama. Memang benar-benar nekat ya. Tapi dari apa pengalaman-pengalaman kakak kerja itu kan itu juga menjadi pengalaman berharga dan ilmu yang bermanfaat yang kakak terapkan ya. Oh ya, betul sekali. Di sini ya. Jadi bilang mantan ini alhamdulillah kita ambil yang bagus-bagusnya. Yang positifnya aja. Positifnya kita ambil. Relasinya kita ambil. Iya, betul. Iya, relasinya kita ambil, ya. Relasi kita ambil, semuanya kita ambil. Yang jelek kita buang. Tinggalkan. Kita tinggalkan karena itu nggak patut untuk kita adopsi, kita pikirkan, kita saring, kita apa enggak. Jadi lebih baik kalau yang udah nggak bagus ya udah tinggalin aja gitu. Oke, berarti misi kakak juga ini ya, juga positif ya untuk dapat membantu UMKM pelaku kue juga ya di Jambi ya. Iya. Sekarang totalnya ada 50. 50. Berarti misi kakak juga ini ya, juga positif ya untuk dapat membantu UMKM pelaku kue juga ya di Jambi ya. Iya. Sekarang totalnya ada 50. 50. Berkemungkinan bakal nambah lagi nggak tuh kira-kira? Nambah lagi. Baru hari ini 2 orang. Oh, sudah ada yang join hari ini 2. Buat nasi tutuk oncom. Apa nasi tutuk? Nasi tutuk oncom. Apa itu? Nasi dibenyak-benyakin sama oncom. Oncom tuh ditutuk-tutuk. Nah, dikasih bumbu. Itu seperti nasi goreng jatuhnya. Nanti ada ikan asin, ada lalapan timun, tahu, tempe. Oh iya, enak 10 ribuan itu di Cuman sana. 10 ribuan ya. Berarti untuk harga kue di situ harga sarapan ya, bukan kue ya. Dimulai dari berapa? 7.000. 7.000 ya. 7.000 sampai 10.000. 10.000 paling itu mahal. Paling mahal. Nggak boleh lebih dari itu karena nanti murah ya. Iya. Karena kan masih ukuran sarapan ya. Masih bukan ukuran makan sarapan, siang ya. Terus itu sasarannya anak-anak sekolah, orang-orang pekerja, semua pada mampir ke gerai kue. Nah itu, jadi mereka tuh pilihan di gerai kue itu alhamdulillah banyak. Jadi mereka nggak jauh-jauh lagi. Bubur, ada bubur kacang hijau, ketan hitam, jongkong kalau kata orang Jambi itu ada. Oh, jongkong tuh kalau duduk yang di bawah ya? Itu jongkong. Oh maaf. Ada semua ya? Iya, ada semua. Ini yang buat kue ini tersebar dari mana saja nih? Daerah Pematang Sulur. Buluran, Nah, paling jauh sih Auduri. Tapi Auduri juga nggak jauh-jauh nian sih, agak-agak ke dekat pinggiran sininya. Gitu. Oh masih di sekitar Lapak lah ya? Iya masih di sekitar Lapak lah. Wah keren ya, berarti apa ini bisa menjadi peluang bagi pengusaha kue ya yang buat usaha kue daripada mereka bingung mau jual kemana, mending dititipin kan? Mending dititipin. Di sini ya? Iya. Jadi mereka itu jangan pernah yang namanya takut, yang namanya jualan tuh jangan pernah bilang takut nggak laku. Iya, nggak boleh bilang takut rugi ya. Iya, nggak boleh bilang takut rugi, nggak boleh bilang takut nggak laku, nggak boleh bilang ih nggak enak. Oh nggak boleh dulu. Nggak boleh. Iya. Iya, yang namanya kita jualan, yang kayak seandainya ada salah satu ibu-ibu juga ibaratnya yang minder. Kenapa minder? Minder dia. Bisa nggak ya? Dia jual apa? Hah? Dia tawarin kue apa? Dia buat kue, ya. Jadi dia tuh ada buat kue apa ya waktu itu? Apem. Donat. Apa ya dia buat ya kemarin itu tuh? Pokoknya dia tuh ada buat kue nih. Kita kasih contoh satu. Ketika dia buat kue ini dan kue ini tidak bergerak, ibaratnya kurang peminat. Ya.
aku sebagai owner di sana harus ngasih Semangat, arahan, semangat lagi. Mm-mm. Apa yang bisa kamu buat yang lebih enak? Mm-mm. Nanti PR aku mengenalkan yang ini dulu. Oh. Nah, mengenalkan ketika orang sudah kenal banyak dengan kue ini, nah berarti sukses diriku sebagai pemasaran kuenya. Oh gitu. Ketika mereka menitipkan satu kuenya lagi, bagaimana cara aku mempromo? Kayak bolu ubi tadi, Iya. itu baru. Kayak mana caraku? Cobalah, enak loh, ini Iya. loh, ini. Tapi memang enak. Tadi aja baru datang udah dipromosiin ya. Marketingnya luar biasa banget ya. Ya, jadi makanya sekelompok ibu-ibu yang ibaratnya yang dia ngerasa sendiri, yang dia ngerasa nggak pede dengan kesehariannya dia, itu aku rangkul. Ayo ikut gabung. Minimal maaf ngomong beli bedak sendiri bisa. Iya betul. Gitu. Kalau setiap hari produksi kan lumayan juga ya. Iya. Nah, ada lagi pai. Pai itu kan besar. Ada dia jual 3.500. Iya. Tapi pangsa pasar 3.500 itu sedikit. Bagaimana caranya kamu bisa buat ini kita jual 1.250 dengan saya janjikan penjualan kencang. Buatlah sekecil-kecil ini. Iya. Dan alhamdulillah memang lancar. Daripada gede gede, itu. Dan alhamdulillah lancar, orderan banjir terus orderan. Jadi visualisasi produknya itu juga penting ya. Iya, penting. Supaya ya untuk menarik ini juga lah ya. Iya. Pembeli yang datang. Betul sekali. Karena ketika pembeli datang tuh kalau ngelihat harganya agak up, walaupun bagi kita itu nggak seberapa, 3.500 cuma 3.500 ya. Tapi ketika membandingkan dengan produk lain, beliau pasti memilih yang lebih murah ya. Betul sekali. Makanya di gerai kueku tuh khususnya itu memang harus baca situasi. Situasi. Jadi situasi seandainya ada kue yang agak mencolok, harganya mahal tapi enak. Iya. Itu dicari. Kayak risol. Belum coba risol ayamnya ya. Belum. Mantap pokoknya kalau risol ayamnya. Aduh, risol yang kentang tadi aja enak, apalagi risol ayam ya. Jadi memang ada kue-kue yang memang menjadi incaran ya di situ ya. Ada memang yang kue-kue best seller lah kalau kata kita tuh. Ada kue best sellernya. Mbak ada ini enggak, Mbak? Dan alhamdulillahnya aku punya tim, adekku sendiri sama adek sepupuku, Dona Fitri. Hai Dona Fitri. Angkat apa nih? Angkat aku sebagai kakakmu. Jadi ini timnya ikut berkontribusi juga ya? Kerjasama juga dengan kakak ya? Dan alhamdulillah timku orangnya juga ramah-ramah. Jadi segala penjuru yang beli kue, ibaratnya yang dari Cadas saja beli kuenya tempat kami, karena dibilang, Mbak, saya suka beli kue di sini, pelayannya gini. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya, karena kalau misalnya kita nih belanja beli kue gitu kan, kalau misalnya yang nawarin kuenya jutek nggak mau. Males banget. Iya. Ya, saya pernah kejadian kayak gitu, beli kue terus kita diabaikan. Iya. Padahal kita mau beli gitu. Ya Allah. Kasihan banget gak sih? Akhirnya saya nggak beli lagi di kue itu. Nah iya, makanya dari situ. Jadi alhamdulillahnya si adek ini dua-duanya ini solid, bagus pelayanannya juga. Alhamdulillah luar biasa sih mereka berdua. Nyampe ibaratnya ada bapak-bapak juga. Mana Mbak yang ramah itu? Langsung dicari ya? Langsung dicari. Mana Mbak yang itu? Mbak yang mana, itu? Mana Mbak yang ramah itu? Kenapa Pak? Ya saya mau minjem 100. Dikit amat Pak. Jadi penting ya, excellent service tuh memang harus diterapkan ya. Iya, jadi walaupun ya kan orang gini loh Bang Amzol, sejauh ini orang ngelihat lapak kue itu mandang sebelah mata ya. Buktinya aku dibilang orang, sayang kok berhenti sih dari kantor, sudah 16 tahun loh, demi kue, pegawai Bang loh, kok berhenti ya kan, demi kan
mereka nggak tahu. Iya. Dari receh itu dikali berapa, Betul. hasilnya berapa. Malah melebihi gaji. Betul sekali. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya duit empeng itu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. 250 perak dikali aja dengan beberapa ribu kue. 100.000 tuh nggak bakal bisa jadi 100.000 tanpa 100 perak. Betul Iya kan? sekali. Apalagi kalau 100 perak lagi susah. Betul. Iya kan? Nah, jadi itu. Jadi kita nggak boleh menyepelekan sekecil apapun usaha yang dijalankan Nggak ya. boleh, nggak boleh. Karena kita nggak tahu walaupun usahanya kecil, ya untungnya kita nggak tahu profitnya besar gitu Besar ya. ya. Makanya aku tahan melepaskan pekerjaan demi mengelola ini. Karena fokusnya memang udah di sini ya. Fokusnya memang udah di sini. Ditinggalkanlah baju blazer, ganti baju nih. Slogan lapak kue. Lapak AZ sekarang ya. Ditinggalkan itu dan lebih nyaman seperti ini karena ya hasilnya ya juga lumayan yang ini gitu. Karena dan waktunya juga kan. Waktunya cuma Kalau setengah misalnya hari. kalau kerja di kantor itu biasanya kalau Sampai malam. Iya, dari pagi paling sampai sore lah ya. Iya, sore. Kalau malam tuh biasa lembur ya. Tapi itu udah memakan waktu banget kalau udah segitu ya, Iya. 8 jam itu ya. Iya, Tapi kalau ini cuma setengah hari. cuma setengah hari dari jam 6 pagi sampai paling lama itu jam 12. 10, jam 12 Paling lama jam 12, biasa setengah 11, jam 11 itu udah ini. Iya. Karena ibu-ibu itu sudah pada ngambil semua. Datang pagi, siang mereka langsung ngambil uang kuenya. Datang ngambil uang kuenya gitu. Jadi ibaratnya mereka ini yang 50 orang yang tergabung ini ya memang tumpuannya, jajannya, pendapatannya alhamdulillah ya terbantu dari lapak kue ini gitu. Nah, jadi jangan pernah orang beranggapan lapak kue itu cuman males buat jual kue cuman untungnya 100 perak. Iya. Jangan pernah berbicara seperti itu. Betul. Intinya, jangan pernah berbicara seperti itu. Kamu punya skill, kamu punya kemampuan, kamu punya bakat, walaupun kamu cuman Bang Amzol buat bakwan, saya buat bakwan. Beda rasa kita kan? Iya. Beda juga cara saya marketingnya. Iya, betul. Gitu. Karena ini balik-balik ke strategi lagi Iya, ya. strategi lagi. Apalagi tadi strategi yang sudah kakak jalankan ya kerjasama dengan kantor, menyiapkan snack Betul box sekali. ya. Dan itu kan juga untuk mendongkrak penjualan kue dari ibu-ibu ini ya. Iya. Jadi Jadi orang-orang dinas juga alhamdulillah walaupun snack box yang kita sediakan kuenya ini kita kan ada pilihan. pakai label dong. Iya dong. Apa? AZ. Kalau untuk itu saya masih pakai Tiras Snack sih. Oh, Tiras Snack. Iya, karena di e-katalog terdata hanya Tiras Snack. Di katalog terdata Tiras Snack. Terus itu juga langsung ke produk stick kejunya. Oh, jadi ini ya perpanjangan dari ini ya. Berarti Iya. ini produk yang dihasilkan. Kalau tadi kan titipan. Iya. Ya, kalau ini memang benar-benar originalitas Bener. dari Kak Tira ya. Iya. Oh, ini sejak kapan, Kak? Ini sejak berhenti kerja 2021. Oh, sebelum kue? Belum lah, kue duluan ya. Kue duluan, Kue duluan duluan. yang maju. Jadi awal mulanya buat ini, saya itu kan resellernya Snova Senja Cookies. Wis. Oh, oke. Ya, Pertama jadi reseller dulu. reseller dulu. Tapi pasti lama-lama bosan kan, pengen punya produk sendiri. Nah, itu menjadi semangat ya. betul sekali. Jadi reseller kue sampai sekarang masih. Sekarang masih. Masih dong. Nggak bisa lepas saya mah dari Iya. Snova Senja Cookies. Jadi ini perpanjangan lagi ya. Perpanjangannya lagi. Heeh. Jadi kebetulan sambil menyelam minum air. Jadi sama Snova sih dibilangin, kamu nih ngejualin punya orang terus kata dia. Iya. YouTube banyak, belajar dong. Oh iya juga gitu kan. Orang punya produk, perunya juga dong kata dia kayak gitu kan. Ketika sudah mencoba berkali-kali mereka menyerah ya. Ya, kalau saya pantang menyerah. Pantang menyerah Iya, sebelum kenyang. sebelum Sebelum mendapatkan- berhasil ya. Sebelum berhasil pantang menyerah. Berapa kali coba waktu itu sampai jadi kayak gini? 20 kali. Astaga. 20 kali dengan rasa yang Berarti pertama. ini dapat resepnya juga dari YouTube. Enggak, akhirnya kan YouTube, Kak. Pertama kan YouTube. Heeh. Tapi nggak cocok di YouTube.
Jadi kita coba sendiri. Oh. Kita perbaharui sendiri, kita tambah sendiri. Sananya dari yang YouTube itu telurnya 2, kita tambah 1 jadi 3, gitu. Dari YouTube itu seandainya kejunya setengah, kita bisa jadiin full kejunya, gitu. Jadi semuanya sendiri. Iya, loh terbuka sendiri Gak loh. apa-apa. Loh terbuka sendiri loh. Astaga, terbuka sendiri. Wow, gaib Ya ampun. Terus Kak, gimana Kak? Alhamdulillah. Terus coba-coba. Iya, coba-coba. Berapa kali akhirnya mutusin ketawa dia. Terus mutusin untuk nambah resep sendiri. Ya. Nambah resep sendiri akhirnya jadi. Jadi, bagaimana menurut abang? Enak. Enak. Alhamdulillah. Karena gratis enak. Tapi beneran enak kok. Iya. Ya. Jadi ini namanya stick keju. Iya. Kenapa dibilang stick keju? Karena buatnya dari keju. Oh emang dari keju? Keju. Oh. Boleh nggak spill? Boleh. Bahan bakunya apa? Procis Gold. Apa? Procis Gold. Ya selain itu? Tepung tapioka, capak tani, telur, menteganya Blue Band Cake and Cookies. Karena harus pakai Blue Band itu. Kalau mentega yang lain dia nggak jadi, nggak enak. Jadi harus bahan-bahan premium ya. Bahan-bahan premium ya. Iya, harus premium. Pernah lo coba pakai mentega yang lain itu, beda rasanya. Iya, itu pun berapa kali ulang, berapa kali coba dan alhamdulillah sih sudah ini fixnya, sepertinya ini fixnya gitu. Iya. Kakak lihatlah siaran TV manapun ya, cuman saya yang beri makan. Nggak apa-apa. kan TV kebanggaan kita dah. Punya kita. Oh, punya kita ya, salah ya. Jadi ini udah dipasarin kemana? Ini baru online, jual sendiri, online, offline. Saya titip-titip di gerai teman-teman. Permintaannya gimana Kak? Sejauh ini alhamdulillah lancar ya. Lancar, apalagi Lebaran. Oh iya. Lebaran kemarin gimana? Sampai 150 kilo. Wah. Belum lagi lapak kue ya? Iya. Jadi banyak nih duitnya nih. Itu banyak uang, banyak pengeluaran. Jadi itulah enaknya usaha Kak ya. Iya. Kita bisa ngatur sendiri, kita Betul. jadi bosnya. Betul. Dan profitnya itu juga terasa banget. Terasa. Dan itu melebihi dari gaji seorang karyawan ya Kak. Betul sekali. Ya ibaratnya kita dari hasil itu kita bisa menggaji karyawan. Tapi keputusan Kakak untuk berhenti dari kerja dan juga untuk meneruskan usaha itu adalah keputusan yang tepat menurut Kakak? Tepat sekali. Walaupun sampai sekarang pun masih ada tawaran untuk pekerjaan. Alhamdulillah. Makasih. Sejauh ini makasih dulu. Saya sudah ada kerjaan. Ya, saya sudah ada kerjaan. Karena dari lapak kue ini banyak yang bergantung hidup di sini gitu. Iya, kalau ditutup kan kasihan ya 50 ibu-ibu tadi kan kebingungan untuk pemasaran. Betul sekali. Kalau ditutup sih enggak mungkin, tapi beda cara penjualan. Kalau seandainya ini saya lepaskan ke karyawan lagi kan, beda lagi cara penjualannya kan. Jadi lebih baik tidak usah, fokus ke usaha gerai kue dengan membawahi 50 ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu terbantu sekali. Malah saya buat sistem nabung. Sistem nabung ini maksudnya sistem gimana? Nabung. Dia nabung ke kakak, nanti per bulan atau per tahun bisa diambil? Bisa diambil. Jadi dia tuh kuenya itu, ini ada berapa lapak dia titip ya? Seandainya ada 3 lapak dia titip. Uang di saya, penjualan di saya, itu tidak diambil. Yang diambil penjualan di 2. Jadi yang di 1 nih utuh untuk tabungannya. Makanya ibu-ibu lapak kue itu hebatnya lagi, mereka itu bisa dapat dari lapak kue ini 1 bulan tuh bisa 7 juta. Wih, lumayan ya. Iya. 7 juta loh 1 bisa bulan. 5 juta. Dari lapak kue itu. Makanya terbukalah mata ini. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang tukang buat bakwan, buat risol, buat kue lapis, buat apa, pendapatannya lebih besar dari kita. Nah, itulah yang membangun pribadi saya tuh ibaratnya udah ngapain aku kerja, kelola yang ada. Ini juga kerja kan? Ini kerja juga. Ya ibaratnya ini pun naik untuk kita, turun juga untuk kita. Tapi insya Allah sejauh ini sih naik untuk kita karena karyawan 2, yang bantu buat setik keju juga 1, jadi 3 yang ibaratnya yang
kita pikirkan ke depannya gitu. Jadi itulah saya bilang tadi roda berputar ya. Iya. Ketika kemarin kakak dibayar orang, Yap, sekarang kakak yang ngebayar orang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada 3 karyawan ya? Iya, 3. 3 karyawan. 3 karyawan. Kemarin bilang waktu lebaran ini banyak orderan. Iya. Ya, itu nambah karyawan lagi ya? Ada mama, Oh, masih keluarga yang dipakai ya? orang tua. Orang tua ya. Jadi dia bilang daripada itu, jadi kami buat stik keju ini berempat kalau lebaran, mau lebaran. Jadi pagi produksi stik keju, siang jam 1:30 aku jualan kue sampai buka puasa. Oh, Terik mataharinya, masya Allah, panas mantap. ya. Kan bisa beli skincare ya. Skincare, semahal apapun skincare yang kamu pakai, tapi kamu masih di bawah terik matahari, itu skincaremu percuma. Betul ya. Daripada beli skincare kata Iya. Kak Tira dak yo, mending aku beli bahan baku kue. Iya, karena aku sudah pakai skincare yang harga berapapun sudah pernah. Tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Iya, nggak itu berhasil Kak yo. nggak berhasil. Tapi ini tantangan nih, siapa tahu ada yang mau endorse Kak Tira kan? boleh. Jadi kalau misalnya ada nih pengusaha skincare yang bisa mukul Kak Tira nih glowing, ya berarti skincare-nya Skincare berhasil. Setuju. Jadi buka endorse, terima endorse. Jadi kalau misalnya nak ketemu Kak Tira ya untuk endorse langsung datang be ke lapak kue dia. Yo, di mana? Kakak yang kasih tahu lah di mana. Lapak kuenya Gerai Kue AZ di Pematang Sulur, samping Alfamart Depati Purbo. Iya. Nah, tepatnya sebelum Lazio. Nah, Age nih yo, kalau saya yakin nih pasti ada netizen nanti yang motong nih video nih ya. Cuman untuk ngasih endorse ke Endorse kakak. Tantangan skincare di Jambi yo. Iya. Berarti emang kakak belum pernah yo? Atau sudah pernah pakai skincare? Pernah. Pernah ya, tapi emang tidak berhasil ya? Enggak. Yang harga mahal pun pernah. Oh, iya. Yang merek ternama pun pernah. Merek Kalau sekarang kan kalau Kak Tira kan kalau dulu kan masih mikir duit dari skincare belinya kayak mana. Kalau sekarang enggak payah mikir lagi. Nggak payah mikir lagi. Iya, duit lah ngalir. Ayo, itu karena semua itu butuh perjuangan ya Betul. kayak butuh perjuangan, butuh niat, butuh Iya, usaha. betul. Karena ini tidak semudah untuk membalikan telapak tangan. Betul Ya sekali. kayak memang harus ada ide-ide yang cemerlang supaya usahanya juga bisa terus berkembang Iya. dan juga bisa terus berlanjut Iya. ya. Nah, itu yang memang harus ditanamkan juga sama Harus. UMKM yang ada di Jambi Kak ya. harus mempertahankan itu tidak mudah. Iya. Ya, mempertahankan itu tidak mudah. Apalagi menambah untuk sesuatu yang baru itu juga tidak mudah. Tapi kalau selagi niat kita ada, semangat kita ada, insya Allah ada bejalan. Betul. Jadi intinya mama-mama ya, ini khusus mama-mama UMKM nih, jangan pernah merasa sendiri. Karena ada Kak Tira di sampingmu. Terkhususnya mama-mama buat bakwan dah. Iya. Bakwan yang tadi ya. Ay lah habis pula bakwannya. Siapa yang makan tuh? Tetap semangat lah Kak ya buat Kakak dan semoga nanti bisa menginspirasi juga UMKM yang ada di Jambi dan juga memberikan semangat yang tadi awalnya ada 50 tambah tadi 2 jadi 52. Iya. Nanti bisa banyak Amin. ya. Lapaknya juga semakin luas. Amin. Ya. Cita-cita Kakak pengen buka toko tak kira-kira Ada. ke depannya? Ada. Oh, sudah ada toko. Pengen, bukan. Oh. Cita-cita. Heeh. Cita-cita pengen buka satu toko sembako, satu memang toko kue. Oh. Pengen ya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Karena mikir kayak kami yang swasta, kayak kita nih yang swasta, kayak kami mama-mama memikirkan jenjang anak nanti. Iya betul. Ketika kita ndak do energik kayak gini lagi, ada yang kita tunggu toko. Iya betul. Ya kan. Nah, itulah yang jadi hari tua gitu. Makanan hari tua gitu, pendapatan hari tua gitu. Iya. Kalau sekarang kita melasak ada apa-apa? Melasak lah dulu. Iya. Cari sano, selip situ. Nah, itulah. Kalau lagi sehat tuh dimanfaatkan. Iya. Kayak untuk cari rezeki sebanyak-banyaknya. Amin. Nah, Betul. dan jadi orang juga jangan boros-boros Nggak kayak. boleh. Harus hemat-hemat Harus ayo. hemat. Karena kita hidup bukan untuk hari ini baik. Nggak, itu besok. Untuk Besok- masa depan ya. Iya. Anak tak mungkin SD terus. Nggak. Udah Kak yo, anak tak mungkin kecil terus. Pasti Iya. besar semakin besar juga kebutuhannya juga semakin banyak. Nah, Iya. Betul nian itu. jadi memang harus dihemat
Hemat. pengeluaran duit ya Iya. untuk masa depan. Yang lebih baik. Yang lebih baik ya. Jangan lupa Hidup. coblos tira. Ada loh. Tapi sayang ya, kami buat itunya ya. Apa? Spanduk. Spanduknya ya. Oh, tahu spanduk yang ini kan? Yang jokes gitu dak sih? Bukan. Ini ya. Aduh. Jadi malu aku Gimana tuh? Apa nih? Jangan pilih saya, tapi beli dengan saya. Beli dagangan saya. Oh, dagangan saya. Ini salah ininya ini mau Jangan pilih saya tapi beli dagangan saya. Iya, Sampingnya bacain dong yang di samping. Yang sampingnya menuju cemilan dan sarapan yang lebih baik, harga murah, rasa tak kalah. Wah, padeknya. Tolong dong, ini apa partainya? Partainya adalah Gerai AZ. Ini strategi spanduk pemilu. Hebat nih An, ya. Luar biasa. Kami doakanlah semoga nanti cita-cita kakak terkabul. Amin ya Allah. Bisa punya toko dewe, toko Amin. sembako, toko kue. Yes. Dan juga bisa membanggakan UMKM yang ada di Jambi, Amin. menggerakkan mereka juga supaya Siap. mereka semakin semangat. Mereka juga ada sumber pendapatan lain selain pendapatan dari suami, terutama untuk ibu-ibu Ya, ya kak ya. Dan juga semoga ini juga nih Tira snack stick kejunya juga semoga nanti menjadi oleh-oleh Jambi yang nanti tidak hanya dipasarkan di Jambi tapi juga ke luar daerah kayak amin. banyak-banyak. Ya, ya. Terus juga relasi kakak juga semakin banyak. Amin. Ya, jadi tidak hanya instansi-instansi Jambi, siapa tahu nanti kan Pak Jokowi nelfon. Amin ya Allah. Iya. Kalau Pak Jokowi nelpon dak. Siapa tahu Siapa kemarin tahu. anak SMK 4 Pak Jokowi buat baju sama anak SMK 4 ya. Siapa tahu besok kan pesan oleh-olehnya sama Iya. Tira Snack. Kita kan Kita ngomong kan boleh begitu. bercita-cita setinggi mungkin. Betul Kak. sekali. Kan ucapan adalah doa. Amin. Ucaplah yang baik-baik terus. Betul ya. Nanti petiknya juga yang baik. Betul sekali. Yang penting tuh optimis. Betul. Jangan pesimis ya. Jangan pesimis. Kalau sudah terlanjur mau usaha, tekunilah untuk usaha. Betul. Betul kan Kak? Betul. Bijak sekali lah abang ini. Oke, makasih banyak Kak. Makasih banyak. Sudah hadir di podcast punya kita. Sehat-sehat selalu. Semoga hari ini penyakitnya diangkat ya. Karena sepertinya lagi flu ya Kak Lagi ya. flu, lagi batuk. Kabarnya keluarga juga sakit ya Kak Iya. ya. Suami anak lagi sakit juga. Semoga semua. sehat semua ya Kak ya. Amin, amin, Oke, ya Allah. Kakak bilang makasih dong sama ini pemirsa Iya. sobat podcast punya kita tapi pakai gaya Kak tuh gayanya tuh. Oh gitu ya. Gini ya. Iya. Oh ya Allah, terima kasih banyak. Bentar, Belum. Bentar, jangan Semangat. jangan lincah-lincah Oh, nggak boleh lincah. Agak saya terganti. Enggak apa-apa. Bilang Oke. makasih udah menyaksikan podcast punya kita. Oke. Coba. Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya kita. Yeay. Tuh, sudah di ACC. Sudah di ACC sama tim kreatif gitu ya. Terima kasih sobat sudah menyaksikan podcast punya Kita. Sampai jumpa. Dadah.